Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat dan Kesehatan. Bersama Ilmiah di sini yang akan menemani siang kawan Diska semuanya, tentunya dengan topik kesehatan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2025 kepada kawan Diska semuanya. Semoga pada kawan Diska tahun ini membawa keberkahan dan kesuksesan kepada kawan Diska semuanya, dan tentunya yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan selalu. Dan siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, tahun baru ini ya. Oke, mungkin bisa disapa dulu dokter kawan Diska yang sudah join di IG Live kami dan sekalian memperkenalkan diri nih. Iya, halo kawan Diska, perkenalkan saya Dr. Alda yang kali ini akan membawakan podcast dengan tema imunisasi HPV. Oke, dokter biasanya bertugas di mana? Saya ini lagi bertugas di Puskesmas Tawangrejo Madiun. Oke, dokter internship di Puskesmas Tawangrejo gitu ya. Oke. Seperti yang disinggung dokter tadi bahwa hari ini kita akan membahas yakni tentang HPV atau Human Papillomavirus. Mungkin di awal bisa dijelaskan dulu nih dok, apa sih sebenarnya HPV ini sendiri? Iya baik, jadi HPV atau Human Papillomavirus merupakan suatu virus yang menyebabkan penyakit menular seksual kebanyakan ya. Jadi HPV ini sudah ditemukan sebelumnya, yaitu sebanyak 200 spesies dan 40 spesies itu dia menyebabkan salah satunya adalah penyakit menular seksual. Jadinya perlu diperhatikan ya apabila HPV ini sangat menular di bagian genital seperti itu. Secara umum seperti itu. HPV ini menyebabkan infeksi menular seksual itu tadi ya? Iya. Apakah kanker serviks ini menjadi salah satu penyebab virus ini? Jadi untuk kanker serviks sendiri itu merupakan akibat dari HPV itu sendiri. Jadi HPV itu ada berbagai tipe ya. Jadi salah satunya adalah menyebabkan kanker serviks. Untuk penyebab kanker serviks sendiri ini subtipe dari HPV ini juga ada, yaitu HPV tipe 16 dan tipe 18 seperti itu. Itu yang khusus menyebabkan kanker serviks. Tapi juga gak ketinggalan yang tipe-tipe lain itu juga menyebabkan penyakit yang berbeda. Jadi berbeda tipe akan menyebabkan penyakit yang berbeda. Oke, jadi bukan hanya penyakit kanker serviks gitu ya dokter ya. Jadi ada penyakit yang lain tergantung tipe yang mana. Tipe yang mana, betul. Kemudian siapa saja sih dok yang bisa tertular dari HPV ini? Untuk individu yang bisa tertular oleh penyakit ini, yang pertama ya bisa semua ya sebenarnya. Jadi 80% di Indonesia itu manusia atau satu individu bisa terkena HPV ini sendiri. Tidak melihat itu laki-laki atau perempuan, jadi rasionya itu sama. Tetapi kan kita juga tadi sudah menyinggung ya, untuk kanker serviks sendiri itu paling banyak dihidap oleh wanita tentunya. Jadi bisa saja tertular ya untuk infeksi untuk HPV ini. Lalu untuk usia perlu digarisbawahi, untuk usia remaja dan di awal 20-an itu adalah usia di mana infeksi menular seksual itu sering terjadi seperti itu. Jadi ya diharapkan waspada untuk remaja dan usia dia 20-an ya, dan juga maupun wanita dan laki-laki itu sama sebenarnya resikonya. Oke, jadi HPV ini bukan hanya menyerang pada wanita gitu ya. Jadi laki-laki pun bisa terkena gitu. Dan pada usia awal 20 tahun ini rentan terkena gitu dokter? Bisa, iya, itu paling tinggi faktor risikonya. Kemudian cara seseorang bisa terkena HPV ini sebenarnya bagaimana sih? Iya, jadi untuk cara penularannya itu dibagi menjadi dua sebenarnya Mbak. Ada dua klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasinya kelompok yang penularannya secara seksual, dan yang kedua itu adalah penularan secara non-seksual. Jadi untuk penularan yang melalui seksual itu di mana apabila individu tersebut sudah aktif secara seksual, jadi pernah berhubungan seksual ya atau seks seperti itu resikonya lebih tinggi terkena infeksi penyakit menular itu, baik melalui seks anal, vagina dan juga oral, itu semuanya bisa terkena seperti itu. Lalu apabila kalau yang klasifikasi satunya non seksual ya, berarti itu karena tipe virus ini itu bisa menular secara kontak kulit ke kulit. Berjabat tangan, terus misalkan satu individu itu punya luka dan
individu yang lain itu punya luka juga, itu menjadi port the entry virus itu masuk seperti itu. Lalu juga nggak luput misalkan ibu hamil ya, itu yang terinfeksi HPV juga bisa menularkan virus ini ke bayinya saat melakukan persalinan normal melalui vagina seperti itu. Jadi penularannya bisa melalui seksual maupun non seksual Ya, itu. Tapi lebih banyak terturunnya lewat seksual gitu aja dokter. Iya, paling banyak lewat situ, soalnya 75% penularan yang paling tinggi di Indonesia itu adalah yang aktif secara seksual. Aktif secara seksual itu tadi. Seksual. Okay. Kemudian bagaimana sih saya tahu ini dokter misalkan menderita HPV ini, mungkin gimana sih ciri-cirinya gitu dok? Jadi sebenarnya ciri-ciri satu individu terkena infeksi itu tidak spesifik ya tanda dan gejalanya. Jadinya ya kita juga harus waspada ya, apabila kita yang pertama sudah pernah melakukan hubungan seksual, kita juga perlu waspada apabila di kulit, khususnya di tangan atau di kaki atau bahkan di area genital itu terdapat suatu kutil. Jadinya itu termasuk ke infeksi HPV itu sendiri. Jadi biasanya melakukan dokter akan melakukan pemeriksaan fisik juga. Nah, di pemeriksaan tersebut nanti kita bisa melihat apakah itu benar ada wujud kutilnya atau tidak. Nanti kita lihat apabila memang ada kutilnya, terus kita mendukung ya anamnesis atau wawancara di pemeriksaan fisik itu mengarah ke infeksi HPV, maka kita ya harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti misalkan terdapat kondiloma acuminata, itu adalah kutil kelamin. Nanti kita bisa dilakukan tes pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat ya. Nanti apabila ditemukan memang benar ada infeksi, yaitu nanti bisa misalkan ada peradangan seperti itu, nanti akan dilanjutkan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti misalkan tes biopsi apabila kita curiga keganasan, atau yang kita kenal itu adalah tes pap smear. Gitu. Oke, jadi harus ada pemeriksaan fisiknya gitu ya. Betul. Salah satunya adalah dengan IVA itu tadi. Iya, IVA juga bisa. Pemeriksaan ini kan berarti memeriksa organ dalam wanita gitu ya. Nah, berarti yang disarankan untuk pemeriksaan ini adalah wanita dengan tadi yang disebutkan atau yang aktif secara seksual, begitu dokter? Iya, untuk yang disarankan untuk memeriksa ya, yang untuk pertama aktif secara seksual itu. Apabila dia tidak aktif secara seksual, biasanya menularnya itu di bagian kulit tangan dan biasanya itu ya berbentuknya kutil gitu. Jadi itu. Tapi harus ada pemeriksaan fisiknya dari dokter sendiri gitu. Betul. Oke, kemudian bagaimana seorang ini bisa mencegah virus infeksi HPV ini sendiri, dok? Jadi untuk mencegahnya tentu langkah utamanya adalah vaksinasi HPV. Jadi vaksinasi HPV itu merupakan salah satu cara kita mendapatkan infeksi itu. Jadi 90% secara penelitian itu vaksinasi HPV itu bisa menghindari kita dari infeksi tersebut. Lalu tidak lupa kita bisa menjaga kebersihan ya, kebersihan maupun itu kebersihan tangan, higienitas apapun pokoknya. Lalu apabila sudah aktif secara seksual, kita juga harus bisa menilai ya, apakah kita apakah ada kecenderungan mengarah ke situ, karena kan kita nggak tahu pasangan kita itu ada infeksi tersebut atau tidak, seperti itu. Lalu ya kalau bisa akan berhubungan seksual ya, itu ya pakai kondom, kan itu lebih melindungi kita, walaupun tidak mencegah atau mengobati kan, at least dia menurunkan resiko terinfeksi. Lalu kita balik ke vaksinasi tadi ya, vaksinasi HPV ini juga sangat penting dilakukan karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Lalu untuk vaksinasi HPV sendiri ini juga sudah diwajibkan ya bagi pemerintah Indonesia untuk masyarakat kita, khususnya di usia 9-13 tahun di bawah itu sudah wajib dilakukan vaksinasi HPV. Itu juga sudah masuk ke program imunisasi nasional di pemerintah, atau yang disebut adalah BIAS. Jadi bulan imunisasi anak sekolah itu sudah mendapatkan dan gratis ya dari pemerintah, itu mendapatkan vaksinasi HPV pada kelas 5, 6, dan yang baru ini di bulan Januari 2025 itu kelas 9 atau kelas 9 ya, itu juga bisa juga sudah wajib mendapatkan vaksinasi HPV. Jadi kita terlindungi lebih lama daripada HPV itu. Kan tadinya kan yang lama kan
di kelas 5 dan 6, tapi sekarang ada tambahan di kelas 9 di tahun yang baru ini. Gitu. Oke, jadi ada yang baru gitu ya, dokter, ya terkait baru. vaksin HPV ini. Kalau sebelumnya didapatkan pada kelas 5, kemudian kelas 6 lah. Di tahun baru ini, tahun 2025 ini, pada kelas 9 nantinya juga akan mendapatkan vaksin HPV, gitu ya dokter ya? Oke. Kemudian berapa lama sih dok untuk perlindungan dari HPV ini ketika kita melakukan vaksin? Ya, baik, untuk perlindungan jangkanya pada vaksin HPV ini sekitar 8-12 tahun. Jadi kita terlindungi dari satu vaksin itu di tipe HPV yang kita dapatkan seperti itu. Jadi misalkan kita sudah mendapatkan imunisasi nasional itu ya, yang saat kita kelas 5 dan 6, itu nanti ya jangkanya 8-12 tahun kita terlindungi dari virus HPV tersebut. Tapi misalkan nanti setelah jangka waktunya itu hilang, 12 tahun ya misalkan ya, itu nanti kita juga bisa mendapatkan vaksinasi lagi, tapi ini nggak wajib ya, ini boleh, ya lebih baik saran saya sih melakukan vaksinasi ini di usia di atas ya 45 tahun seperti itu. Makanya usia produktif 27-45 tahun itu baik cewek ataupun cowok itu juga menurut saya perlu mendapatkan vaksinasi ini, karena kan di awal usia 20 tahunan kita juga sudah aktif secara seksual ya, kalau misalkan sudah zaman menikah. sekarang sudah menikah juga, iya betul. Baru kita sudah menikah dulu baru melakukan secara seksual itu tadi. Ya itu syaratnya ya. Oke. Kemudian tadi disebutkan kalau untuk vaksin anak usia sekolah ini kan gratis gitu ya dokter ya? Iya. Lalu yang disebutkan dokter tadi pada usia awal 20 tahunan kita juga disarankan untuk vaksin gitu. Kalau vaksin itu berarti kita kemana nih dok untuk mendapatkan vaksin HPV itu? Ya baik, untuk mendapatkannya bisa ke klinik atau di laboratorium terdekat itu bisa. Jadi kita harus konsultasi dulu ya pertama ke dokter. Lalu nanti apabila kita mau melakukan vaksinasi tersebut nanti akan diperiksa secara umum. Lalu apabila bisa mendapatkan vaksin tersebut akan ditanyakan apakah terdapat barangnya seperti itu. Soalnya kalau vaksin HPV itu memang harus dikonfirmasi dulu ada barangnya atau tidak seperti itu. Nanti setelah itu kita bisa lakukan vaksinasi tersebut secara mandiri. Nah, untuk vaksinasi ini berbeda dengan vaksinasi yang bias itu ya. Kalau vaksinasi yang sudah dewasa ini dosis pemberian vaksinnya itu 3 kali. Jadi kalau yang bias itu kan 2 kali. Dan jangka yang bias itu antara vaksin 1 dan vaksin 2 itu 12 bulan, sedangkan kalau yang untuk usia reproduktif ya, yang dewasa itu ada 3 kali. Jadi pemberian vaksin pertama dan kedua itu jangkanya adalah 2 bulan, lalu antara pemberian vaksin kedua dan ketiga itu selama 6 bulan, seperti itu bedanya. Oke, bedanya di situ gitu ya? Iya, bedanya di situ. Oke, kemudian lanjut lagi dokter, vaksin ini apakah membantu sih jika seseorang ini sudah terkena HPV gitu? Iya, jadi vaksin ini kan bukan menyembuhkan, tetapi kan melindungi. Jadi harapannya itu apabila sudah terkena HPV dan kita akan melakukan vaksinasi lagi, itu ya akan terlindungi terkena HPV dengan subtipe yang lain. Jadi misalkan kita sudah terkena nih HPV, tapi kan kita nggak tahu subtipenya ini apa. Nah, nanti kita setelah itu ya wajib ya perlulah melakukan vaksinasi lagi agar terhindar dari infeksi HPV di tipe yang lain, subtipe yang lain seperti itu. Oke, jadi melindungi gitu melindungi, ya. Oke. Kemudian apakah vaksin HPV ini aman, dokter? Ya, untuk itu semua vaksin itu sebelumnya terdapat lisensi pada BPOM. Jadinya insya Allah aman. Kan sudah dilakukan tes uji data dan penelitian untuk efektivitas vaksin tersebut. Jadi ya insya Allah aman dan sebelumnya itu sudah dicek mulai dari komposisi, lalu efek samping itu juga sudah dicek. Jadi apabila kita menggunakannya akan lebih tinggi manfaatnya daripada resikonya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit untuk efek sampingnya ya. Efek samping dari vaksin HPV mungkin ya hanya demam dan juga mungkin agak nyeri saat disuntikan itu di area suntikan. Kalau untuk efek samping yang sampai seperti reaksi alergi dan lain-lain, sebenarnya ini sangat kecil untuk HPV, jadinya insya Allah aman seperti itu. Oke, jadi manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya tadi. Gitu. Kalaupun ada efek samping, mungkin efek samping yang ringan seperti demam itu tadi. Jadi untuk ibu-ibu atau orang tua yang nantinya anaknya berusia sekolah kelas 5 dan kelas 6, jangan lupa untuk
memberikan informasi kepada anaknya bahwa harus divaksin HPV ini tadi gitu. Oke. Mungkin yang terakhir dokter, ada pesan yang mau disampaikan kepada kawan Diska semuanya? Iya baik, jadi kawan Diska, kita perlu aware juga ya terhadap infeksi HPV ini ya. Kayak gitu, jadinya untuk anak usia di 13 atau 15 tahun, untuk kelas 5, 6, dan 9 ya tahun 2025 ini jangan lupa untuk vaksinasi HPV. Dan untuk ya mungkin itu ya dokter. Ya, jadi pesannya jangan lupa pokoknya untuk vaksin HPV untuk anak usia sekolah kelas 5 dan 6, dan nantinya pada tahun ini adalah yang baru adalah untuk usia sekolah kelas 9 SMP gitu. Oke. Terima kasih dokter untuk informasi yang telah dibagikan kepada kawan Diska semuanya. Mungkin next kita bisa membahas topik kesehatan yang lebih menarik lagi. Oke kawan Diska, itu tadi obrolan kita hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.